Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang asbabun nuzul. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poin materi, yaitu yang pertama pengertian asbabun nuzul, yang kedua bagaimana riwayat dari asbabun nuzul, yang ketiga apa saja macam-macam asbabun nuzul, dan yang terakhir bagaimana peran asbabun nuzul dalam memproduk hukum. Untuk yang pertama, pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab artinya sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, sedangkan al-nuzul berarti menempati dan menempati tempat mereka. Beberapa pengertian terminologi yang dirumuskan oleh beberapa ulama, diantaranya yang pertama, menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang terakhir, menurut Subaghi Saleh, asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Dari beberapa rumusan pengertian asbabun nuzul tersebut dapat dirumuskan bahwa asbabun nuzul dapat dipahami sebagai latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran yang dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Yaitu riwayat asbabun nuzul. Adanya sebab turunnya ayat adalah suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, jumhur ulama berpendapat bahwa legalitas asbabun nuzul tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain lewat periwayatan yang sahih atau absyah dari orang yang telah menyaksikannya atau orang yang terlibat langsung pada saat itu. Tidak ada kemungkinan ijtihad, bahkan tidak diperbolehkan karena hal itu sama halnya membahas Al-Quran tanpa menggunakan ilmu. Dasar utama para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul adalah sahnya riwayat itu dari Nabi Muhammad atau dari sahabat. Kalau hanya berita dari sahabat, maka berita ini hendaklah terang-terangan, karena berita dari sahabat ini mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi. Kebutuhan akan adanya asbabun nuzul muncul ketika pada masa tabi'in mengalami kesulitan dalam mengungkap makna yang terkandung dalam suatu ayat, sehingga intervensi dalam periwayatan sulit dihindari dan masih ada ruang ijtihad. Menurut Nasr, cara mengetahui asbabun nuzul dengan ijtihad dilakukan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda internal dan eksternal dalam suatu ayat. Keabsahan asbabun nuzul melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak semua riwayatnya sahih. Riwayat yang sahih adalah riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para hadis. Lebih spesifik lagi adalah riwayat dari orang yang terlibat dan mengalami peristiwa pada saat wahyu diturunkan. Riwayat dari tabi'in yang tidak merujuk kepada Rasulullah dan para sahabat dianggap dhaif atau lemah. Apabila terdapat beberapa riwayat yang berbeda tentang asbab an-nuzul suatu ayat, maka untuk menyelesaikannya, para mufasir mengemukakan beberapa langkah berikut. 1. Apabila seorang mufasir mengemukakan dua riwayat tentang sebab turunnya ayat, yang pertama dengan tegas dan yang kedua tidak tegas, maka yang diambil adalah riwayat yang menunjukkan ketegasan asbabun nuzul. Yang kedua, apabila salah satu dari riwayat tersebut mempunyai sanad atau para penutur hadis yang sahih, sedangkan sanad yang lain mempunyai sanad yang dhaif atau lemah, maka yang diambil adalah riwayat yang pertama, yaitu yang sahih. Yang ketiga, apabila kedua riwayat itu sama-sama mempunyai sanad yang sahih, maka harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Yang keempat, apabila kedua riwayat tersebut sama-sama sahih dan waktunya berdekatan,
Maka para mufasir mengatakan bahwa kedua kasus itulah sebab turunnya ayat tersebut karena keduanya mungkin dikompromikan. Yang kelima, apabila kedua riwayat itu sama-sama sahih dan waktunya berjauhan sehingga tidak dapat dikompromikan, maka para mufasir berpendapat bahwa ayat tersebut turun 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ada 4. Yang pertama, banyaknya nuzul dengan satu sebab. Contohnya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur Abdul Razak, Ummu Salamah itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijriah? Ya, di situ Allah itu langsung menurunkan surat Al-Imran ayat 3. Dijawablah Salamah, sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kaum, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Nah, itu Salamah itu bertanya lagi kepada Rasulullah, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti kaum laki-laki? Nah, di situ Rasulullah itu khutbah dan dikejutkan dengan Rasulullah itu menyebutkan surat Al-Ahzab ayat 33 yang terjemahnya itu berbunyi, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, diriwayatkan pula oleh Hakim dari Ummu Salamah yang mengatakan, bertanya lagi Ummu Salamah, kaum laki-laki berperang sedangkan kaum perempuan tidak. Di samping itu kami hanya memperoleh warisan setengah bagian. Maka Allah menurunkan ayat lagi, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan sebagian dari kamu lebih banyak dari sebagian yang diusahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari yang mereka usahakan. Itu dari surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua, penurunan ayat lebih dulu daripada sebab. Penurunan ayat lebih dulu daripada sebab itu contohnya yang diberikan dalam hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat itu turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalamannya datang sesudahnya, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan dengan lafaz mujmal yang mengandung arti lebih dari satu. Contohnya itu jamak gitu. Misalnya firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Itu dari tahu. Dan selanjutnya yang ketiga itu beberapa ayat turun mengenai satu orang. Maksudnya ayat itu apa? Menuju kepada satu orang saja, seperti surat Al-Lahab kalau tidak salah. Ya, seperti surat Al-Lahab itu kan ditujukan kepada Abu Lahab. Ya, itu. Peran asbabun nuzul dalam memproduksi hukum. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, cara pengungkapannya muncul bervariasi. Untuk menemukan hukum selain memerlukan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan, juga diperlukan pendekatan asbabun nuzul. Pendekatan ini sangat penting karena turunnya Al-Quran tidak dalam satu waktu. Proses turunnya Al-Quran sebagai sumber hukum sebagian besar merupakan respon balik terhadap sistem sosial yang berlaku pada masa itu. Yang pertama adalah sistem sosial dan hukum yang tetap diberlakukan sana sini, misalnya hukum qisas dalam pemidanaan. Yang kedua adalah sistem sosial dan hukum berlaku ditolak secara keseluruhan, misalnya menyamaratakan anak angkat dengan anak kandung. Yang ketiga adalah hukum Islam mengenai sistem hukum baru sama sekali, misalnya hukum hutang piutang mensyaratkan untuk ditulis tangan dan mengadakan saksi.
Perintah penting asbabun nuzul dalam memahami dan menemukan hukum yang terdapat pada Al-Quran. Yang pertama, alat mengetahui dialektika antara nas dan setting waktu sosial. Yang kedua adalah mengetahui rahasia ditetapkannya suatu hukum. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dalam memahami nas. Yang keempat, menghindari pembatasan hukum. Yang kelima adalah mengetahui taksis hukum. Yang keenam adalah menyikap makna hukum dari suatu lafaz. Yang ketujuh adalah mengetahui identitas orang yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat.